Henshin! Masih dari kabar Gits yang masih juga hangat-hangatnya. Dan kenapa ya info tuh keluar bejibun di periode jam 9 malam sampai pergantian hari, Pak. Malam banget. Orang tuh udah mau istirahat, sudah mau me time gitu kan ya. Jadi kerja mendadak melu di sini. Orang Jepang ya mestinya kan udah tidur gitu jam segitu. Tapi kenapa info-infonya dari kemarin tuh keluarnya tuh jam segitu terus ya. Ini ada lagi. Sementara siangnya itu adem ayem, Pak ya. Nggak ada apa-apa. Malam langsung diserbu ya, gile emang ya. Jadi pembahasan soal Gits ini memang dari kemarin Anda juga sepertinya tuh kejar-kejaran ya sama info ya. Tapi tetap semangat pastinya. Buat di video kali ini, Anda mau membahas yang sesuai dengan updatean ya. Dan ada beberapa informasi terbaru juga nih yang siap dibahas di sini. Tetap pantungin satu persatu, kita diskusi per topik di sini ya. Dan dari semua yang udah Anda jelaskan kemarin, sudah banyak kan kemarin video-video Gits ya. Mungkin bakalan ada sedikit tambahan detail juga ya. Oke, let's go. Jadi, situs Amazon Jepang itu sudah menampilkan katalog dan juga persiapan pre-order nih untuk DX Desire Driver. Nah, dari katalognya ini yang akan jadi bahasan kita pastinya ya. Dan masih menyinggung juga soal item-itemnya si Gits. Udah berapa video tuh yang Anda bahas ya. Dan memang Anda akui untuk tahun ini ya agak cukup membingungkan ya soal ini ya. Untuk item-itemnya, gimmicknya dan lain-lain. Apalagi untuk dicerna nih di awal-awal ya. Apalagi orang yang lihat kan, ini belt Kamen Rider kok kayak gini sekarang ya. Apalagi untuk yang awam ya memang sangat-sangat membingungkan gitu. Anda cek komen-komen di medsos juga masih banyak yang bingung dan kurang mudeng lah bisa dibilang dengan sistematis dari Desire Driver AK beltnya si Gits ini. Tenang, ada Agan Reza di sininya ya, makanya disimak terus. Ada dua jenis set yang disediakan oleh Bandai dan ditampilkan di Amazon kali ini. Memang katalognya sudah ada, tapi sayang box artnya belum bisa kita lihat atau belum ada di sini ya. Wajib cakep lah ini menurut Anda sih box artnya ya, dengan Magnum, dengan busnya, dengan tampilan Gits seperti itu. Harus mantep ya. Anda punya prediksi sih untuk tampilan DX-nya mungkin color chartnya bakalan ada di warna merah dan putih ya. Mungkin, kita tunggu aja ya. Kayaknya bakal muncul beres preskon deh box artnya ya. Dan pre-ordernya akan dibuka pada tanggal 20 Agustus 2022. Untuk katalog pertama ada DX Desire Driver. Ini adalah set yang paling biasa dan yang paling reguler ini nih ya. Tapi yang kita dapatkan di sini sudah lumayan banyak loh ya. Untuk itemnya bakalan rilis 3 September 2022 di Jepang. Di Jepang ya, sekali lagi untuk tanggal 3 Septembernya. Jadi untuk masuk ke Indonesianya itu kita harus menunggu kira-kira beberapa minggu lagi sejak 3 September. Oke, sudah jelas ya. Jadi di sini itu rilisnya sehari sebelum penayangan episode perdana Kamen Rider Gits yang tayang hari Minggu tanggal 4 September 2022. Untuk harga itemnya belum dilihatin di sini atau Anda kelewat info nih. Perkiraan sih 7.000-an yen ya. Kalau nggak salah Anda pernah lihat 7.000-an yen pokoknya ya. Jadi silakan dirupiahkan sendiri. Nah, di poster kemarin yang Anda bahas kan ada item campaign gitu ya yang bisa kita dapatkan, yaitu Revised Driver Rise Buckle. Dan di situ juga ditulis, dengan DX ini saja kamu bisa berubah ke 10 form yang berbeda. Gila nggak tuh ya? Nah, Anda bakalan bahas di sini nih 10 formnya itu kayak gimana ya. Jadi untuk yang regulernya, apa saja sih yang kita dapatkan? Ada Desire Driver-nya, ada Kitsune ID Core, ada Magnum Rise Buckle, ada Boost Rise Buckle, dan juga ada Hammer Rise Buckle. Oke, jadi sudah confirm nama collectible items-nya apa untuk seri Gits ini, yaitu Rise Buckle. Jadi Magnum Rise Buckle, Boost Rise Buckle, kalau di Zero One itu kan Rising Hopper Prograiski. Nah, ini Magnum Rise Buckle, kayak gitulah ya. Di set yang reguler aja, kita mendapatkan 3 Rise Buckle yang bisa kita mix and match nanti di Desire Driver. Nah, tapi ada yang perlu kalian notice nih. Kok Hammer Rise Buckle berbeda sama si Magnum dan juga Boost Rise Buckle? Jadi di sini tuh si Magnum dan juga si Boost itu tuh terlihat lebih mewah dan juga lebih bergimmick dan juga lebih berbobot. Ini juga jadi pertanyaan Anda. Kenapa yang Hammer tuh kayak terlihat seperti itu? Apakah satu rider itu memang hanya punya 2 Rise Buckle utama untuk jadi formnya mereka? Di case ini nih ya, si Gits itu dengan Magnum dan juga si Boostnya. Sedangkan untuk Rise Buckle yang lainnya untuk jadi senjata pelengkap mereka ini ya. Ya macam Hammer, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi lebih kecil, terus gimmicknya juga kayak cuman dimasukin doang. Beda sama Boost digerung lah, Magnum bisa diputer lah kan ya. Terus juga lebih receh lah istilahnya ya. Yang tipe-tipe Rise Buckle seperti Hammer ini.
Ngerti nggak penjelasan Ana? Oke, lanjut ya. Jujur ngelihat si Hammer Rise Buckle ini, Ana tuh jadi agak skeptis ya. Kok kenapa jadi gini? Berasa pupus harapan gitu ya ngelihat banyaknya buckle dengan gimmick yang berbeda-beda. Seperti yang Ana singgung kemarin-kemarin ya. Wah, bakal keren nih Gits, kayak gimana nih buckle-buckle-nya ya. Memang bakalan ada, tapi kalau udah gitu ya bakalan jadi punya si rider lain yang lebih bergimmicknya ini. Bakalan punya rider lain. Oke gitu ya. Sebelum ini kemarin keluar Water Rise Buckle. Kalian juga pasti melihat di mana si Gits itu berubah foamnya jadi Kamen Rider Gits Arm Water Foam. Lihat bentuk Rise Buckle-nya mirip-mirip loh sama si Hammer ini teman-teman ya. Dan bisa aja si Gits dengan entry foamnya aja di sini hanya memakai Rise Buckle sejenis Hammer dan juga si Water ini. Ya jadinya kayak simple banget armornya teman-teman ya. Jadi yang lebih dominan itu ya si foam entry-nya ini ya. Jadi kayak cuman pakai kayak selempang gitu kan. Kalau kalian lihat waternya juga entry foam-nya itu masih kelihatan banget ya. Beda sama Magnum dan juga Boost yang lebih berarmor ya. Kayak gitulah kira-kira. Nah, Rise Buckle sejenis ini juga sudah dikuak di scan Terebikun di bagian papercraft-nya gitu ya. Jadi di situ terlihat ada Hammer Rise Buckle, Arrow Rise Buckle dan juga Water Rise Buckle. Jadi tinggal Hammer sama Arrow aja nih. Gimana penampakan ornamen atau si armnya ini. Water kan ini udah kita lihat ya. Jadi kayak pakai ada yang buat pemadam kebakaran gitu ya di tangannya teman-teman ya. Nah Hammer sama Arrow ini nanti kita tunggu teman-teman. Ama penampakan lebih jelas si Arrow Rise Buckle ya. Karena di situ terlihat kayak masih burem teman-teman ya. Ini yang dimaksud di selebaran poster nih ya. Sebelumnya soal bisa mengakses 10 foam yang berbeda dengan DX regulernya saja. Bayangkan teman-teman ya. Dengan DX reguler kalian bisa puas nih mainnya ya. Di sini kita ditampakkan dengan 10 tampilan belt yang berbeda dari Kamen Rider Gits. Awal aja 10 foam, Pak. Gile ya. Don't worry teman-teman ya, jangan bingung di bagian ini. Ana ada di sini untuk menjelaskan nih. Ini rumusnya sama kayak penjelasan Ana terakhir, di mana Ana kasih kode-kode untuk setiap itemnya. Desire Driver itu A, ID Core itu B, Magnum Buckle itu C, dan Boost Buckle itu D. Nah, sekarang kan ada Hammer Rise Buckle. Tambahin aja kode ke dia itu misalkan jadi E gitu ya. Jadi ini nama-nama 10 foam Gits berdasarkan tampilan beltnya nih. Pertama, ada Kamen Rider Gits Entry Foam. Jadi ini Desire Driver plus Kitsune ID Core. Nomor 2 itu ada Kamen Rider Gits Arm Hammer Foam. Jadi di sini Desire Driver, Kitsune ID Core dan juga Hammer Rise Buckle. Nah, jadi si Rise Buckle yang receh gini ketika dipakai ya, namanya tambahin arm aja ya untuk foamnya ya. Jadi tadi ada arm water, nah sekarang arm hammer kayak gitu. Nomor 3 ada Kamen Rider Gits Boost Foam, Desire Driver plus Kitsune ID Core plus Boost Rise Buckle. Dan nomor 4 masih sama nih namanya ya, sama nomor 3 yaitu Kamen Rider Gits Boost Foam. Jadi di sini Desire Driver, Kitsune ID Core tambah Boost Rise Buckle tapi dengan mode Revolve On. Apa itu Revolve On? Nanti bakalan Ana jelaskan teman-teman ya. Nomor 5 ada Kamen Rider Gits Magnum Foam. Di sini Desire Driver, Kitsune ID Core dan juga Magnum Rise Buckle. Nomor 6 itu ada Kamen Rider Gits Magnum Foam juga. Di sini Desire Driver, Kitsune ID Core tambah Magnum Rise Buckle juga tapi dengan Revolve On. Apa sih Revolve On? Sabar. Nomor 7 ada Kamen Rider Gits Boost Foam Arm Hammer. Desire Driver, Kitsune ID Core terus pakai Hammer Rise Buckle tambah si Boost Rise Buckle. Kayak gitu ya. Nomor 8 ada Kamen Rider Gits Magnum Foam Arm Hammer, Desire Driver, Kitsune ID Core, Hammer Rise Buckle dan juga Magnum Rise Buckle. Wow. Nomor 9 ada Kamen Rider Gits Magnum Boost. Nah, ini baru nih basic formnya. Desire Driver, Kitsune ID Core, Magnum Rise Buckle dan juga Boost Rise Buckle. Ini nomor 9 basic formnya, Pak. Dan nomor 10 ada Kamen Rider Gits Boost Magnum. Dibalik aja teman-teman ya. Desire Driver, Kitsune ID Core, Boost Rise Buckle, Magnum Rise Buckle, dan juga Revolve On. Jadi Revolve On ini sepertinya adalah sebutan untuk gimmick menarik belt 180 derajatnya itu. Contoh nih, Gits tuh di awal memasukkan Boost Rise Buckle ke sebelah kiri Desire Driver. Kirinya kita ya teman-teman ya yang Anda lihat di sini ya. Kalau di dia ya kanannya dia, oke? Yang dari POV Anda ya kiri gitu. Ini pada awalnya bakal memunculkan Gits dengan armor boostnya di bagian dada yang kayak drive type speed itu ya. Nah, dan langsung dia itu Revolve On. Bagian boostnya itu akan langsung pindah ke kanan belt ya. Dan armor dada itu pindah ke kaki. Mungkin maksudnya ini ya, di tuker-tuker kayak gini tuh Revolve On-nya teman-teman ya. Yang Anda lihat di si katalognya tuh seperti itu.
Kalau dibilang mirip Zico Driver ya bisa-bisa aja teman-teman ya. Kan kalau Zico Driver ya sampai 360 derajat. Tapi kalau ini tuh hanya 180 derajat saja. Makanya kalau kalian lihat ketika di revolve on, Kitsune ID core ya tetap menghadap ke bawah ya. Jadi di situ kuping rubahnya ya jadi di bawah teman-teman ya, nggak muter balik lagi gitu. Ya kalau salah soal ini ya dikoreksi aja teman-teman ya nanti. Tapi yang Anda tangkap soal revolve on tuh seperti itu ya. Soal gimmicknya yang 180 derajat itu. Nah, ngomongin soal Zico Driver nih yang tadi Anda singgung. Coba kalian lihat tampilan Desire Driver ketika masih kopong alias belum dimasukkan dengan rise buckle apapun. Tempat buat masukin rise buckle-nya seperti ada kode-kode gitu yang 3 baris itu loh. Ini udah banyak ada di build driver, terus juga di si Kamen Rider Drive, terus juga di si Zico Driver juga pastinya ya. Sangat mirip, apalagi dengan si Zico Driver. Mungkin aja di sini ya, para rise buckle ini tuh di bagian belakang setiap itemnya akan seperti Rider Watch. Punya bagian kayak kotak persegi panjang gitu dan ada kode-kodenya. Jadi nanti ketika harus dimasukin ke si Desire Driver, di situ dia tuh nggak bisa asal masukin ya teman-teman ya. Harus masuk slotnya, ceret. Seperti itu yang Anda tangkep ya. Karena melihat dari slot yang ada di si Desire Driver. Jadi bisa mengira-ngira nih, oh itemnya nanti bakalan kayak gitu ya. Untuk setiap rise buckle-nya. Nih, Anda jelasin di sini per gambar teman-teman ya. Jadi di katalognya ada berbagai macam gimmick dari nomor 1 sampai 10. Sekalian kita juga bisa melihat sound apa saja yang dihasilkan dengan gimmick-gimmick untuk mengakses berbagai macam form tadi ya. Jadi ini dari nomor 1 teman-teman ya. Ini layarnya Anda pindah ke sini. Jadi di sini pastinya memasukkan ID core ke dalam Desire Driver, terus nanti ada suara entry. Ini Anda bakal bertanya-tanya apakah bakalan ada suara LED atau tidak. Nomor 2 itu ketika sudah jadi entry form. Nah, si Gits ini memasukkan yang tadi hammer rise buckle aja dan keluar suara arm hammer. Terus langsung keluar suara ready fight. Ini sound-soundnya itu Englishnya fasih tapi simple, Anda suka. Nomor 3 nih yang Anda maksud ya. Jadi di sini untuk bagian busnya ditaruh di sebelah kiri ya. Jadi sekali lagi kirinya Anda di sini bakal keluar suara boost ready fight. Sedangkan untuk gimmicknya yaitu digerung kayak si stang motor ya teman-teman ya, atau gas motor. Nah, nomor 4 adalah si revolve on-nya itu yang gimmick 180 derajat. Jadi ketika di situ bagian kiri busnya akan langsung pindah ke kanan dan akan memindahkan formnya si Gits itu armor dadanya ke bagian kaki teman-teman ya. Kayak gitu ya. Revolve on kayaknya sih kayak gitu. Dan LED-nya juga mungkin sangat menarik ya soal ini ya. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 sih untuk Kamen Rider Gits si Magnum form aja ya di situ. Untuk bagian Magnumnya, Magnum Rise Buckle hanya dimasukin ke si entry formnya di situ ya. Jadi di sini juga unik untuk bagian Magnum Rise Buckle-nya. Dia itu terlihat seperti kayak pistol revolver gitu teman-teman ya. Jadi dari pistol revolver yang POV-nya itu dari depan gitu ya, dimana ada si lobang si shoot-nya, terus ada si apa sih namanya barrelnya gitu, terus ada si handle pistolnya. Ini cukup unik. Magnum ready fight kayak gitu ya. Dan sama juga nih kayak tadi yang ketika si busnya itu sudah dicolok dan langsung revolve on. Nah, dia pindah 180 derajat. Jadi nanti bagian Magnumnya itu pindah ke kaki. Kalau di belt itu ya pindah ke kanan kayak gitu teman-teman ya. Jadi Anda juga masih penasaran ingin melihat gimana kalau Magnum itu dipindahin ke kaki, Pak. Bagian putihnya jadi di kaki ya. Penasaran kan pastinya? Jadi di sini tidak memutar 360 sekali lagi, tapi hanya 180 karena terlihat ID core-nya itu, teman-teman. Si rubahnya ya jadi ke bawah kayak gitu ya. Dan untuk nomor 7 ya, di sini sih tadi hammer rise buckle ditambah si boost rise buckle ya. Jadi di sini tuh ada suara dual on karena memasukkan 2 rise buckle. Jadinya di sini tuh dual on ya. Boost, arm hammer, ready fight. Nah, terus nomor 8 juga di sini sama kayak nomor 7 lah ya. Cuman di sini tuh hammer dan juga si Magnum. Jadinya dual on, Magnum, arm hammer. Oke. Lanjut, ada nomor 9. Nah, nomor 9 di sini ketika si Gits ini berubah entry form ya. Dia itu langsung memasukkan 2 rise buckle yang identik sama dia, yaitu si Magnum dan juga si Boost. Di sini ada set, dual on lagi ya karena 2 rise buckle. Di sini ada suara get ready for Boost and Magnum. Jadi seperti kayak best match gitu, ada suara khususnya. Get ready for Boost and Magnum ya. Jadi di sini ready fight. Kalau sementara yang tadi kan cuman dual on aja dan nyebutin itemnya sendiri-sendiri. Hammer ya hammer, boost ya boost gitu ya. Kalau di sini tuh kayak best match ya. Get ready for Boost and Magnum, ready fight gitu. Dan nomor 10-nya ada revolve on juga nih. Ketika sudah jadi Magnum Boost. Si Gits-nya ya, di sini ya jadi Boost Magnum dengan mode revolve on-nya ini ya. Terus di situ kayaknya terakhir ada finishing-nya, yaitu Boost Time, Magnum Boost Grand Victory. Ini sih sepertinya Rider Kick-nya mungkin ya. Kalau salah ya dikoreksi aja.
Gila ya. Itu dia teman-teman ya. Udah tak tangkep semua ya. Dari semua belajar Pak Ana di sini. Gila ya emang Bandai ya. Ana takjub sih sama tim kreatifnya ini. Kepikiran gitu bikin kayak gini untuk sistematis beltnya. Jadi tiap tahun ada aja kejutannya ya. Jadi untuk tahun ini menurut Ana sih udah berhasil Bandai ya. Sangat-sangat memanjakan mata ya. Kalau soal beli apa enggak ya pasti belilah Pak. Tenang saja. Lanjut setelah DX-nya yang reguler tadi. Sekarang ada yang set nih ya. Yang set-set kesukaan saya pastinya ya. Apakah Agan Reza akan membeli yang ini? Jadi ada DX, Desire Driver, and Zombie Rice Buckle, and Rice Buckle Holder. Panjang bener Pak ya. Jadi isinya itu ada apa aja? Ada Desire Driver, ada Kitsune ID Core, ada Magnum Rice Buckle, ada Boost Rice Buckle, ada Hammer Rice Buckle. Sepertinya itu reguler udah keluar semua. Dilanjut ada Zombie Rice Buckle, ada Race Buckle Holder, dan Kamen Rider Buffer ID Core. Wah, nama setnya panjang, itemnya juga bejibun bener ya. Oke, untuk yang kita dapat sama dengan di reguler tadi. Jadi nggak usah Anda bahas lagi yang udah tadi Anda bahas di reguler ya. Anda bahas item yang ada tambahan di setnya ini. Di sini ada Revised Driver Race Buckle. Kalau beli regulernya teman-teman ya di sini, kalian seharusnya bisa dapat sih ya. Jadi ini kayak masuk ke item campaign gitu. Jika kalian order di periode tertentu ya kalian bisa dapat ini ya teman-teman ya. Nah kalau yang Anda lihat, ini jenis rice buckle-nya mungkin mirip si hammer, water, dan lain-lain itu ya. Kita lihat di situ ada indikator panah agar kita bisa memasukkan rice buckle ini ke Desire Driver dengan tepat. Jadi takutnya tuh nggak bisa ngasal. Dan kalau kalian lihat indikator panahnya mengingatkan Anda sama item-item di X8. Ada tombol-tombol gamenya gitu loh, ala stick-stick Nintendo gitu ya. Ya kalian ngerasa nggak kayak gitu? Makanya pas Anda lihat si Revised Driver Rice Buckle, Anda tuh kepikirannya kok X8 mulu sampai salah nyebut mulu ya. Pas meeting soal ini sama si Mike ya. Nah, kalau yang Anda lihat di sini, panahnya kan ke kanan ini ya. Jadi nanti masukinnya itu ke sebelah kiri Desire Driver. Masih dari kiri kita ya. Kalau dari pemakainya ya dimasukinnya ke bagian kanan. Nah, nggak tahu juga ya kalau kita pengennya itu di kanannya Desire Driver. Bisa nggak si hammer ini atau si rice buckle sejenis seperti ini ya? Layaknya si Magnum atau si Boost yang bisa pasang kiri kanan juga. Atau diputar-putar lah. Atau nanti mungkin dimasukin ke kiri, nanti di revolve on yang tadi. Ini juga jadi salah satu pertanyaan Anda teman-teman ya. Jadi soal ini ya Anda belum tahu-tahu banget ya. Jadi rice buckle sejenis hammer, water, arrow, bisa jadi bagian kakinya Gits juga nggak sih? Pertanyaan itu kayak gitu tuh ya. Melihat betapa simpelnya juga kan armornya ya. Soalnya di katalognya ini tidak diperlihatkan gitu ya. Cuman diperlihatkan semuanya jenis rice buckle ini tuh masuk ke bagian kirinya si Desire Driver. Jadi biar update selanjutnya sajalah yang menjawab ya. Aduh, soalnya lihat si water juga Anda greget kok cuman gitu armor dadanya. Oh, sepertinya sih bisa pindah ke kaki ini ya. Mungkin, oke? Nah, apakah Revised Driver Rice Buckle ini bakal keluar juga di serialnya? Bakal bawa-bawa Legend Rider lagi? Nah, Anda kurang tahu. Semoga enggak ya. Ya, anggap aja ini tuh item Legend Rider untuk penjualan mainannya saja. Seperti biasalah, tahunan ya pasti ada gitu. Bandai ngejual si tema-temanya itu dengan Legend Rider seperti ini ya. Nanti jamin si Bandai itu ngeluarin semua belt Kamen Rider dalam bentuk Rice Buckle ya. Jadi nanti ada Gamer Driver Rice Buckle lah, ada Build Driver Rice Buckle lah, ada Seiken Sword Driver Rice Buckle. Kita tunggu saja tanggal mainnya lah Bandai lah ya. Ini nih main highlightnya ya. Jadi di sini kita mendapatkan Kamen Rider Buffer, ID Core, dan juga Zombie Rice Buckle. Dua item ini jadi indikasi untuk rider lainnya yang akan keluar di Kamen Rider Gits. Dan untuk nama Kamen Ridernya adalah Kamen Rider Buffer. Nggak tahu bacanya buffer layaknya buffering atau agak ke Jepangan gitu, buffa ya. Kayak lebih ke buffalo gitu ya. Ya kita tunggu aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan pengucapan Anda salah di sini ketika nanti udah keluar pengucapan resminya salah, maafkan ya. Apakah dia second rider, apakah dia third rider, apakah dia fourth rider, apakah dia fifth rider, apakah dia evil rider? Sabar, kita balik lagi ke pembahasan rumor di sini ya. Jadi di sini kita bongkar catatan kemarin nih yang pas Anda bahas ya. Jadi menurut rumor, nomor 1 Gits itu adalah White Magnum. Udah confirm nih ya. Oke, Magnum dan juga warna putihnya ini sudah confirm. Dan nomor 2 itu belum tahu ridernya apa, tapi katanya ada greennya ya, warnanya itu green. Nomor 3 belum tahu namanya apa, tapi dia itu yellow si warnanya dan juga wanita atau female. Dan nomor 4, menurut rumor
di sini ditulis Buffer Violet Zombie dan sudah confirm di sini ya. Ketika kita lihat katalognya yang ada di set ini. Confirm Buffer Violet Zombie. Kalau menurut rumor, dia ini berarti rider keempat. Tapi bener loh soal di sini konteksnya. Violet dan juga zombie. Bener lagi sih rumor. Wah, gila ya. Dan untuk rumor lainnya, ada nama-nama rider lainnya seperti kayak Darpan, Ginpen. Nanti kita tunggu aja lah, teman-teman ya. Kita lihat dulu deh dari ID core-nya di sini ya. Jadi dari ID core-nya, ini kita mungkin ya bakalan sedikit kebayang lah bagaimana nanti bentukan formnya ya. Jadi memang ini hewannya itu banteng ya. Apakah bakalan jadi tipe-tipe rider yang bulky? Gak tau kenapa Anda lihatnya malah selalu kebayang sama si Aussie Black DQ Ranger ya. Kayak gitulah jenis-jenisnya teman-teman ya. Ya jenis-jenis rider itu sebelumnya yang udah muncul ya kayak Kamen Rider Buster ya. Gak tahu juga teman-teman. Lanjut ke Rise Buckle-nya. Nah ini unik nih. Jadi tadi yang seperti Anda perkirakan, satu rider itu at least punya 2 Rise Buckle untuk jadi basic formnya. Si Buffer ini punya yang namanya Zombie Rise Buckle. Ini ya layaknya si Magnum Rise Buckle atau si Boost Rise Buckle-nya si Gits ya. Terlihat si zombie ini tuh lebih punya bentuk yang unik, lebih bertema, dan gimmicknya yang menarik. Jadi wah beda nih Rise Buckle-nya sama yang Hammer, Water Arrow, dan itu yang kayak cuman kayak gitu doang gitu ya. Jadi wah ini sepertinya kalau udah yang kayak gini jenis Rise Buckle-nya berarti ini khusus buat rider, buat dia mengakses si form utamanya. Ngerti kan sampai situ ya? Makanya di sini kok namanya sama-sama Rise Buckle, cuman kok kayak ada 2 tipe gini loh, buat form sama kayak buat yang lebih ke senjata gitu. Nah, jadi dengan ID core yang dicolok ke Desire Driver dan juga Zombie Rise Buckle itu dicolok ke bagian kiri Desire Driver, si usernya ini dapat berubah menjadi Kamen Rider Buffer atau si Buffa tadi. Nah, sebelahnya ini mana Gan? Pasangannya si zombie, layaknya Magnum pasangannya si Boost. Anda belum tahu. Tapi yang dilihatin di katalog ya ini cuma zombie aja yang kita lihat ya. Tapi menurut rumor yang Anda udah cari-cari pasangannya sama ninja ya. Jadi zombie dan ninja. Sekali lagi masih rumor yang ninja teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan si Zombie Rise Buckle ini juga bisa dipadukan dengan punyanya si Gits atau Rise Buckle lain. Contoh kanannya pakai si Boost Rise Buckle. Bisa kayak gitu ya. Jadi Kamen Rider Buffa, Zombie, Boost, Foam. Kayak gitulah kira-kira ya. Nah, gimmick si Zombie Rise Buckle ini juga unik. Jadi layaknya kayak apa ya? Yang Anda lihat di sini kayak buka peti mati atau pintu-pintu yang nuansanya itu horor gitu ya. Terlihat di ujung Rise Buckle-nya kayak ada semacam tuas gitu. Ini kayak tuas di belakang boneka jadul, tahu nggak teman-teman ya? Dimana kalau boneka mau digerakin itu kayak ada kuncinya gitu, terus kalian harus putar kayak ngek, ngek, ngek. Nanti bonekanya gerak gitu. Nah kayak gitulah. Mirip-mirip ya untuk situasinya gitu ya. Tapi ya cuman begituin doang, nanti pintunya itu kebuka. Jadi pas si pintunya itu kebuka di Rise Buckle-nya, nanti bakalan ada tangan zombie di situ ya di dalamnya. Wow, mantap. Jadi ini nih gimmick-gimmick yang menarik nih ya, yang Anda pengen lihat apa aja. Jadi bakal penasaran kita ya. Rider-rider berikutnya, lebih tepatnya Rise Buckle seperti apa lagi ya dengan gimmick-gimmick yang menarik yang muncul nantinya di serial Gits ini. Dan untuk si Buffa ini banteng dan juga zombie. Wah unik ya. Apalagi kalau nanti ada ninja. Gila Pak. Gimana caranya banteng bergerak secepat ninja tapi kayak zombie gitu. Aduh, seru emang ini bahas Gits ya. Nah, kita juga mendapatkan holder untuk dipasang di samping belt kiri dan kanan. Seperti biasa lah, holder-holder untuk collectible item. Jadi kegunaan holder ini pastinya untuk naruh si Rise Buckle ya. Karena Rise Buckle adalah collectible item di Gits. Tapi ternyata di sini bisa dipakai untuk memasangkan senjata si Gits juga. Yang pistol Magnum itu. Gak cuman Rise Buckle yang kecil-kecil aja, yang kayak macam Water, Hammer, terus juga Arrow dan lain-lain. Tapi semacam yang gede-gede, yang buat jadi akses form utamanya, kayak di sini tuh yang diperlihatkan di gambar adalah Zombie Rise Buckle, bisa juga. Wow ya. Di sini katalog buat pistol Magnumnya belum ada ya. Jadi ya kita tunggu aja deh teman-teman ya. Ya udah, gitu aja pembahasannya. Sudah lumayan panjang. Sudah mengerti ya anak-anak soal ini. Anda juga sangat menggebu-gebu nih menjelaskannya ya, karena ya udah tahu gitu ya. Ya semoga ya minim koreksi lagi lah untuk kedepannya. Tapi kita tunggu updatean-updatean selanjutnya soal Kamen Rider Gits. Ya udah guys, diskusi. Wassalam, bye bye.